Menurut aku bahasa Indonesia itu bisa sebagai pembelajaran ya bagi orang luar, karena di zaman sekarang ini Mas udah banyak banget ya bahasa Indonesia yang dipelajari oleh orang luar negeri seperti Australia, lalu Spanyol juga ada. Nah itu sebagai alat pembelajaran itu aja sih. Terus apa lagi ya? Itu aja sih menurut aku. Berarti bahasa Indonesia udah go internasional ya? Iya, karena Indonesia sendiri itu kan sudah budayanya itu kan sudah meluas banget gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Kamu mengobrol bersama teman atau dengan guru, apakah kamu menggunakan nada atau cara bicara yang sama atau berbeda? Ya, saya menggunakan cara atau nada yang berbeda ketika saya berbicara dengan teman sebaya ataupun dengan guru ataupun dengan orang yang lebih tua dari saya, karena itu merupakan salah satu kesantunan bahasa yang telah saya pelajari dan yang telah saya terapkan. Terima kasih. Sama. Menurut kamu, kita itu diharuskan menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah itu dalam penulisan apa aja? Menurut aku biasanya tuh digunakan dalam penulisan karya ilmiah ya. Selain karya ilmiah mungkin bisa dalam skripsi, terus laporan penelitian, mungkin tesis gitu. Makasih. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kolbu dengan NIM 2507 1010 1350. Saat ini saya sudah bersama narasumber saya. Saya Daisy Jong. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut kamu, apa tujuan penggunaan bahasa ragam ilmiah dalam karya tulis atau laporan penelitian? Menurut saya, ragam bahasa ilmiah berfungsi untuk memastikan informasi tersampaikan secara objektif, sistematis, dan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kevalitannya. Juga untuk membantu memahami data atau argumen tanpa bias emosional sehingga dapat digunakan kembali oleh penulis lainnya. Oke Kak, jadi menurut Kakak kenapa penting menggunakan bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah? Menurut saya, penggunaan bahasa baku dalam penulisan karya ilmiah itu sangat penting. Soalnya karya ilmiah itu bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada pembaca dan juga memberikan memberikan efek keseriusan kita dalam menulis sebuah karya gitu. Kayak gitu. Jadi menurut Kakak penting banget ya? Iya penting soalnya tujuannya untuk bisa dipahami oleh pembaca, kemudian juga menjaga profesionalitas lah di lingkungan akademik gitu. Oke Kak, terima kasih atas informasinya. Ini saya berbicara dengan Mbak siapa kalau boleh tahu namanya dan asal prodi. Baik, saya dengan Bella dari prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, Mbak Bella ya. Mbak Bella, ini saya ingin bertanya tentang kualitas ya. Menurut Mbak Bella itu, menurut Mbak, apakah kemampuan berbicara itu penting untuk pendidikan seperti presentasi di depan kelas? Mungkin ada tips nggak sih dari Mbak? Oke, nah jadi sebenarnya kemampuan berbicara itu menurut saya sangat penting sekali, karena ketika kita mempunyai banyak pengetahuan atau kita memiliki banyak ilmu, tetapi ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara dan menyampaikan apa yang kita miliki, itu rasanya akan kurang berguna. Nah, jadi intinya itu kemampuan berbicara itu untuk menyampaikan ide atau pengetahuan atau ilmu yang kita miliki akan disampaikan itu agar jelas dan bisa dipahami oleh seseorang. Untuk tips memiliki kemampuan berbicara, menurut saya ya, ketika kita akan menyampaikan sebuah ide, kita itu harus pahami dulu apa yang akan kita sampaikan, bukan dihafalkan, tetapi dipahami. Nah, setelah itu kita harus memiliki rasa percaya diri. Jangan memikirkan ekspektasi orang, tetapi kita harus percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa melakukan itu dan menyampaikan ide kita sendiri. Terima kasih atas waktunya untuk bersedia diwawancarai.